Pernah nggak sih berharap komputer kalian bisa lebih ngebut lagi pas ngerjain tugas-tugas berat? Gimana kalau kuncinya itu bukan cuma bikin satu prosesor makin kenceng, tapi gimana kalau kita bisa bikin puluhan, ratusan, bahkan ribuan prosesor kerja barengan secara serentak? Nah, selamat datang di dunia pemrograman paralel. Yuk kita bakal kupas tuntas gimana caranya nyuruh komputer buat ngerjain banyak hal sekaligus. Oke, jadi ini nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari yang paling deket dulu, yaitu memaksimalkan kekuatan CPU di komputer kita sendiri. Terus, kita bakal loncat ke kekuatan super dari kartu grafis. Dan puncaknya, kita bakal lihat gimana caranya bikin segerombolan komputer kerja bareng buat pecahin masalah-masalah raksasa. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus repot-repot ngurusin ginian? Jawabannya simpel banget kok. Karena ada beberapa masalah komputasi yang skalanya itu gede banget atau lambat banget kalau cuma dikerjain sama satu prosesor doang. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada program yang rasanya ngebut kayak kilat, tapi ada juga yang bikin kita nunggu sampai lumutan? Nah, ini dia inti dari semuanya. Bedanya itu seringkali cuma satu. Programnya ngerjain tugas satu-satu, atau dia pinter, bisa bagi-bagi tugas biar dikerjain keroyokan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Yang kiri itu pemrosesan sekuensial. Bayangin kayak satu jalur perakitan aja, semua dikerjain urut satu persatu. Kalau yang kanan, itu pemrosesan paralel. Jalur perakitannya dibikin banyak, jadi tugasnya bisa dibagi-bagi dan dikerjain serentak. Udah jelas banget kan, mana yang bakal jauh lebih cepat? Oke, sekarang kita masuk ke level pertama. Kita bakal bongkar kekuatan yang sebenarnya udah ada di dalam komputer kalian, CPU multicore. Konsep utamanya di sini itu namanya shared memory atau memori bersama. Gampangnya gini deh, bayangin ada beberapa koki kerja di satu dapur yang sama. Semua bahan, semua alat masak ada di situ. Semua koki bisa langsung ambil apa aja yang mereka butuhin, nggak perlu izin-izinan. Nah, koordinasinya jadi gampang dan cepat banget kan? Persis, CPU multicore di komputer kita kerjanya kayak gitu. Terus, gimana caranya kita nyuruh para koki alias inti prosesor ini buat kerja bareng? Nah, jawabannya pakai OpenMP. Ini tuh kayak sekumpulan perintah simple yang tinggal kita selipin aja ke dalam kode program kita. Nih, lihat deh. Kalian nggak perlu jadi jagoan coding buat ngerti keajaibannya. Coba fokus ke satu baris kode ini aja. #pragma OMP parallel for. Udah, itu doang. Cuma satu baris itu, tapi artinya dalam banget. Itu tuh kayak kita lagi ngomong ke komputer. Kerjaan yang ini jangan dikerjain sendiri ya. Tolong bagi rata ke semua core yang ada, terus kerjain bareng-bareng. Gila kan? Sesimpel itu buat dapat kecepatan ekstra. Oke, maksimalin CPU itu udah keren. Tapi, gimana kalau ada prosesor yang emang dari sananya udah dirancang buat kerja keroyokan secara masif? Nah, disinilah kita kenalan sama GPU. Bedanya di mana? Fundamental banget. CPU itu ibaratnya beberapa profesor jenius. Jumlahnya sedikit, tapi pinter banget. Bisa ngerjain masalah rumit apa aja. Nah, kalau GPU itu kayak ribuan pekerja spesialis. Mungkin satu pekerja nggak sejenius profesor tadi. Tapi kalau kita kasih mereka satu tugas yang sama dan simple, mereka bisa ngerjain ribuan tugas itu serentak. Jauh lebih cepat. Analogi koki tadi juga pas banget di sini. Bayangin satu kepala koki ngasih perintah ke ribuan asisten. Kalian semua potong satu bawang. Nah, itu dia kekuatan GPU. Cocok banget buat tugas-tugas yang repetitif, yang diulang-ulang ribuan kali. Contohnya, pemrosesan gambar. Tiap core kecil di GPU ngurusin satu piksel. Hasilnya, tentu aja pemrosesan yang super duper cepat. Nah, buat ngobrol sama GPU ini, kita butuh bahasa khusus. Salah satunya namanya CUDA. Kita nulis fungsi yang disebut kernel, kayak yang kalian lihat di layar ini. Gampangnya, kernel ini tuh resep atau instruksi yang kita kasih ke GPU. Nanti GPU bakal ngejalanin resep itu di ribuan dapur kecilnya secara bersamaan. Oke, CPU udah, GPU udah. Terus gimana kalau masalahnya segede gaban, sampai satu komputer sekalipun pakai GPU dewa tetap nggak cukup? Nah, ini saatnya kita naik ke level selanjutnya. Kita bikin tim super yang isinya banyak komputer. Sekarang tantangannya beda lagi. Udah nggak ada lagi tuh dapur bersama. Setiap komputer itu sekarang kayak dapur pribadi. Punya bahan dan alat masak sendiri-sendiri. Jadi, kalau satu komputer butuh data dari komputer lain, dia nggak bisa seenaknya main ambil aja. Dia harus nelpon alias kirim pesan. Nah, sistem komunikasi buat nelpon-nelponan ini namanya MPI atau Message Passing Interface. Alur kerjanya mungkin kelihatannya ribet, tapi sebenarnya logis kok. Coba kita urutin ya. Pertama, semua komputer saling kenalan dulu. Kedua, tiap komputer ngerjain bagian tugasnya masing-masing.
Ketiga, setelah selesai, mereka saling lapor hasilnya. Dan yang terakhir, ada satu komputer yang tugasnya ngumpulin semua laporan itu buat jadi jawaban final. Dan kalau di dalam kode, obrolan mereka itu kayak gini. Kalian bakal lihat fungsi-fungsi seperti MP, all gather. Ini beda banget sama dapur bersama tadi. Di sini, semua koki harus berhenti masak dulu, terus secara terstruktur bilang, "Oke teman-teman, sekarang waktunya kumpulin hasil kerja masing-masing, terus kita bagiin ke semua." Jadi, komunikasinya itu benar-benar diatur, nggak bisa asal-asalan. Oke, kita udah bahas 3 senjata keren tadi. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Gimana sih cara kita ngukur keberhasilan kita? Dan yang paling penting, gimana cara milih senjata yang pas buat medan perang yang tepat? Nah, ini pertanyaan krusial banget. Kan tujuan kita dari tadi ngomongin ini semua biar dapat kecepatan kan? Tapi seberapa cepat? Kita butuh tolok ukur yang jelas dong. Jawabannya ada di metrik yang namanya speed up. Gampang banget ngitungnya. Waktu yang dibutuhin versi lama atau sekuensial dibagi sama waktu yang dibutuhin versi baru yang paralel. Misalnya nih, program kalian tadinya jalan 100 detik. Sekarang setelah diparalelkan jadi cuma 10 detik. Berarti speed up-nya 10 kali lipat. Nah, tujuan utama kita ya bikin angka ini segede mungkin. Jadi, kapan pakai yang mana? Gampang, lihat aja tabel contekan ini. Kalau kerjaan kalian cuma di satu komputer, mulai aja dari yang paling simpel, OpenMP. Kalau kerjaannya repetitif banget, kayak ngolah gambar atau buat AI, langsung hajar pakai kekuatan GPU dengan CUDA. Nah, kalau kalian lagi ngerjain proyek raksasa yang butuh keroyokan banyak komputer, ya mau nggak mau pakai MPI. Intinya, pilih alat yang sesuai sama ukuran masalahnya. Jadi gitu, kita udah lihat kan kekuatannya, mulai dari beberapa core di laptop kita, loncat ke ribuan core di kartu grafis, sampai ke gabungan ribuan komputer. Teknologi inilah yang jadi otak di balik banyak hal keren loh, dari prediksi cuaca, penemuan obat-obatan baru, sampai efek visual film-film Hollywood yang bikin kita melongo. Kuncinya sekarang udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya tinggal satu, masalah besar apa nih yang bakal kalian pecahkan selanjutnya?